Shalom, salam sejahtera sahabat-sahabat. Langsung saja, ini adalah seri ketiga dari kesaksian pribadi saya yang berjudul Ketika Setan Jadi Tuhan. Ya. Jadi buat siapapun yang menonton video ini tetapi belum melihat atau mendengarkan video yang pertama dan yang kedua, harap wajib lebih dahulu menonton video yang sebelumnya ini, yaitu yang pertama dan kedua. Karena ini adalah seri kesaksian yang harus didengarkan secara menyeluruh, tidak separuh-separuh. Baik sahabat-sahabat, langsung saja. Ini adalah video lanjutan dari video yang kemarin. Di video yang pertama dan yang kedua, saya sudah menyinggung tentang adanya suatu kuasa, suatu roh, spirit yang membuat saya terpuruk di dalam penjara, sakit 15 bulan lamanya, bahkan nyaris mati di dalam penjara. Tapi karena diselamatkan oleh Roh Kudus, pada hari Sabtu jam 2 siang, tanggal 27 Oktober 2018, sejak diselamatkan Roh Kudus, kesehatan saya pulih secara luar biasa. Mental saya kembali luar biasa. Bahkan lebih hebat daripada sebelumnya. Saya tidak pernah mengalami perasaan kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera selama saya seumur hidup saya. Seperti setelah saya dijamah oleh Roh Kudus itu. Nah, pada video ketiga ini saya akan menceritakan tentang apa itu Romo, apa itu Roh lan Komo, kuasa apa itu. Bukan waktu yang sebentar sahabat-sahabatku. 5 tahun lamanya saya menjadi seorang pelaku spiritual mistik dari Jawa yang disebut sebagai spiritual pengikut Romo. Romo ini bukan manusia, bukan orang, juga bukan sebutan bagi seseorang, bukan. Tapi Romo adalah roh lan komo. Adalah suatu roh yang masuk, yang menguasai diri saya. Dan juga diri setiap pelaku-pelaku ilmu ini. Ya, jadi 5 tahun lamanya saya melakoni spiritual mistik ini. Dari akhir 2012 sampai 2017. Pada saat itu saya sangka saya sedang menjalani sebuah jalan hidup yang benar. Jalan hidup yang sejati. Sejati ning urip, kalau orang Jawa bilang. Saya juga sedang merasa saya sedang mengikuti Sang Maha Suci. Kita menyebutnya bukan Tuhan pada waktu itu ya. Sang Maha Suci, Romo, Sang Maha Kuasa yang sejati. Yaitu Romo atau Sang Maha Kuasa yang berada lebih dekat dari urat leher saya. Atau Sang Maha Kuasa yang berada di dalam diri saya dan saya di dalam dia. Yaitu Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Suci, yang saya memanggilnya sebagai Romo, Roh lan Komo. Tetapi sahabat-sahabatku, ternyata Romo yang sudah kuikuti setiap perintah-perintahnya, setiap dawuh-dawuhnya itu, sejak tahun 2012, saya ikuti perintah-perintahnya, disuruh apa saja saya taat. Saya taat secara serius. Setiap hari saya melakoni ritual-ritual. Saya melakoni meditasi-meditasi. Benar-benar setiap hari sahabat-sahabat. Bahkan setiap hari bukan hanya sekali 2 kali. Tapi berjam-jam saya melakoni ritual-ritualnya. Ritualnya adalah meditasi-meditasi. Dengan membaca mantra-mantra tertentu. Saya lakoni selama 5 tahun. Tidak pernah 1 hari pun tidak. Sebab pemahaman kami pada saat itu,
Romo itu memang tidak bisa lepas dari diri kami. Romo selalu bersama. Sehingga kami selalu bersama-sama Romo. Atau yang kami juga sebut sebagai Sang Maha Urip, Sang Maha Hidup, Sang Maha Suci. Ya. Jadi laku spiritual mistik pengikut Romo ini kami juga menyebut diri sebagai laku manunggal. Maka Romo juga bisa disebut sebagai Roso Manunggal. Ada orang yang menyebut sebagai Manunggaling Kawula Gusti atau ilmu kemanunggalan Jawa kuno. Ya, bisa juga disebut semacam itu. Nah, tapi belakangan saya sadar. Ya, ketika di dalam penjara, ketika hampir mati, nyaris mati, dan ditolong oleh Roh Kudus, kemudian saya disadarkan bahwa ternyata yang selama 5 tahun saya ikuti itu dengan sangat serius, dengan sangat taat, patuh kepada Romo, akhirnya ketahuan bahwa tak lain dan tak bukan. Dia yang sudah 5 tahun itu menguasai saya, manunggal bersatu dalam diri saya di dalam dia dan dia di dalam saya. Tak lain dan tak bukan adalah iblis yang sedang menyamar jadi Tuhan. Setan yang menyamar jadi Tuhan dan benar-benar menguasai saya. Menguasai saya. Saya menjadi seperti wayangnya. Saya disuruh ini, disuruh itu, saya taat. Semua perintah-perintahnya selalu saya taati. Ya, kalau saya cerita sedikit, perintahnya adalah pernah saya disuruh berpisah, bercerai dengan istri dan meninggalkan anak saya. Tahun 2013, sekitar bulan Februari, saya disuruh berpisah dengan istri saya, bercerai. Pada saat itu saya bertanya, "Loh Romo, bukankah ini istri saya?" Dan Romo berkata, "Bagaimana kamu bisa memiliki istri? Kamu tidak bisa memiliki sesuatu. Sebab segala sesuatu di alam semesta ini adalah milikku. Dan perempuan yang selama ini mendampingi hidupmu, itu semua hanya titipanku buat kamu. Semua itu hanya titipan. Perempuan itu milikku, dirimu juga milikku. Dan sekarang titipan itu sudah waktunya berpisah. Tinggalkanlah dia. Pergilah ke Bali." Dan kemudian saya menangis waktu itu. Dalam meditasi saya menangis, saya bilang, "Romo, bagaimana dengan anak saya? Saya tidak bisa meninggalkan anak saya." Dan Romo juga berkata, "Itu juga bukan anakmu. Kamu merasa itu anakmu, itu hanya prasangkamu saja." Kalau Jawa bilangnya, "Kui mung rumongsomu. Rumongsomu wae ngger." Ya. Itu hanya prasangkamu saja, nak. Sebab sesungguhnya anak itu juga bukan anakmu, tapi seluruhnya adalah milikku. Pergilah ke Bali. Tinggalkanlah Semarang. Dan jangan khawatir dengan anakmu. Tinggalkanlah dia. Terus saya bertanya begini, "Tapi Romo, bagaimana nanti? Siapa lagi yang bisa merawat dan menjaga anakku?" Dijawab lagi sama Romo, "Itu bukan anakmu. Dan yang akan menjaga dia bukan bapaknya atau ibunya, tapi aku sendiri, Sang Maha Kuasa. Aku yang menciptakan segala sesuatu. Yang menjaga anakmu bukan Gubernur Semarang, bukan Gubernur Jawa Tengah, bukan Presiden Republik Indonesia, tapi aku, Romo, sang pemilik jagat raya ini." Wih, setelah dijawab begitu saya merasa, meskipun tidak ikhlas pisah dengan anak saya, tapi saya merasa plong. Karena saya diberikan rasa. Jadi Roh Lan Komo ini bukan hanya bisa memberikan perintah, teman-teman, tapi dia bisa memberikan rasa. Rasa saya dirubah menjadi rasa senang, nikmat, sukacita. Akhirnya saya berangkat. Sepanjang perjalanan dari Semarang mau ke Bali, saya disuruh mampir ke Surabaya. Bertemu dengan beberapa saudara pelaku spiritual mistik ini juga di Surabaya. Dan sampai di Surabaya saya mendapat perintah, "Kamu jangan dulu berangkat ke Jember. Kamu mampirlah di Surabaya barang 3 hari.
kemudian harus mampir di makam keramat di Blitar. Makamnya Bung Karno. Wih, saya pikir wah ini ada apa ini? Nah, singkat cerita, saya disuruh datang ke makamnya Bung Karno dan saya datang di sana melakukan suatu ritual juga di situ. Kemudian saya ke Jember, ya dari Surabaya datang ke Blitar, kemudian saya ke Jember ke rumahnya ibu saya. Nah, ketika di Jember kemudian saya mendapat perintah. Sebelum berangkat ke Bali, Nger, mampirlah ke pantai selatan untuk bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul. Wih, itu saya mulai berpikir, karena pemikiran saya adalah, saya orang yang logis dulu ya. Ketika tahun 2009 sampai 2012 saya menjadi pemikir bebas, seorang free thinker, ya. Agnostik, bisa dibilang hampir ateis. Ya sudah ateis sebenarnya terhadap Tuhan yang diajarkan oleh Alkitab, saya sudah ateis. Dan juga saya sudah agnostik. Nah, saya menjadi seorang pemikir bebas, free thinker. Nah, ketika saya melakoni spiritual mistik ini, ke free thinkeran saya semua dihilangkan. Karena rasanya Romo itu betul-betul saya rasakan. Maka ketika saya disuruh kasih perintah, suruh meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan segala pekerjaan di Semarang, pindah ke Bali, suruh datang ke makamnya Bung Karno, datang ke pantai selatan untuk ketemu Kanjeng Ratu Kidul, itu membuat saya berkecamuk. Ya. Sebelum saya lanjutkan, saya kilas balik. Bagaimana sih sebenarnya ceritanya? Kok sampai bisa ikut ajaran Romo ini? Jadi ceritanya begini sahabat-sahabat, saya cerita singkat saja ya, biar tidak terlalu panjang. Jadi tahun 2009 saya menjadi seorang kritikus. Kekristenan saya mulai terkikis ketika saya bersahabat dengan banyak orang-orang Kristen liberal. Kristen liberal adalah orang-orang yang suka mengkritik Alkitab. Jadi di situ adalah saat-saat tahun 2009, 2010, 2011. Itu adalah saat-saat saya memahami betul bahwa Alkitab itu banyak terjemahan dan banyak kesalahan dalam penerjemahan. Jadi banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang bermasalah secara terjemahan. Ada ayat-ayat yang bahkan berubah total maknanya. Seperti misalkan kata-kata Yesus yang terkenal di Matius ya, Yesus bilang, lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan Allah. Itu sebenarnya salah. Nah, saya tahu salahnya ketika saya mempelajari kritik teks itu. Sebenarnya itu kata-kata Yesus yang betul adalah lebih mudah seutas tali besar masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Jadi seutas tali besar. Nah, seutas tali besar itu dalam teks Aramik, ya, Aramik itu bahasa Ibrani ya. Teks Aramiknya itu tertulisnya kahmel. Kahmel itu artinya tali yang besar. Tetapi karena dalam penerjemahan diterjemahkan secara tidak tepat ya, gerusa-gerusu, tidak tertib, maka kata kahmel bahasa Aramik itu dikiranya camel dalam bahasa Inggris. Camel dalam bahasa Inggris itu kan onta. Maka dalam beberapa versi Alkitab, tidak semua ya, tapi sebagian besar versi Alkitab menerjemahkan itu camel. Padahal kahmel itu bahasa Ibrani, bahasa Aramik. Artinya kalau bahasa Inggris harusnya rope. Ya, tali yang besar. Jadi kata-kata Yesus harusnya lebih mudah seutas tali besar masuk melalui lubang jarum. Bukan onta ya. Jadi perumpamaannya Yesus itu menjadi masuk akal. Karena namanya tali besar tuh kan kalau dimasukin lubang jarum bisa dibongkar dulu, disiwiri satu-satu, dimasukin pelan-pelan bisa. Sulit sekali tapi bisa. Nah, jadi arti perumpamaan Yesus, orang kaya masuk kerajaan surga itu bisa, tapi sulit sekali. Harus disiwiri dulu, dipangkas, dihabisi dulu kekayaannya, kemelekatannya kepada kekayaan dihabisin, baru dia bisa masuk surga. Kira-kira begitu ya. Nah, di tahun-tahun 2009 sampai 2010, 2011 itulah saya memahami banyak hal-hal yang menurut saya tidak beres dengan Alkitab. Sehingga perlahan tetapi pasti tanpa saya sadari,
saya mulai meninggalkan Kristen. Dan saat itulah saya menjadi free thinker, pemikir bebas. Saya menulis beberapa buku juga yang bahkan mengkritik Alkitab. Saya tidak percaya lagi dengan Allah yang dikabarkan oleh bangsa Yahudi. Bagi saya itu hanya sebuah konsep, hanya sebuah hasil imajinasi bangsa-bangsa Yahudi kuno. Saya tidak percaya tentang Yahwa. Saya juga tidak percaya tentang Yesus sebagai utusan Yahwa. Saya tidak percaya dengan adanya Roh Kudus. Itu sempat terjadi dalam perjalanan spiritual saya. Tapi saya mengalami sebuah kelelahan, kebosanan sekitar tahun 2011. Kemudian tahun 2011 saya didatangi seorang teman akrab ya, yang sering ketemu setiap minggu. Seorang pendeta senior namanya Pendeta Wilson. Dia tahun 2011 memberitahu saya tentang adanya sebuah laku spiritual, pengikut Romo begitu kan. Dia cerita banyak tentang pelaku spiritual ini, tapi saya tidak tertarik sama sekali. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bolak-balik itu terjadi selama setahun. Tapi satu hari Minggu, saya lupa tanggalnya, tapi saya ingat betul itu hari Minggu. Bulan Desember 2012 ya. Pendeta Wilson datang ke rumah saya. Tiba-tiba saya tergerak ingin tahu. Pak Wilson, apa sih itu? Ajaran Romo-Romo itu. Oh, kepengen tahu toh. Pak Frans, kalau manggil saya kan Frans. Kepengen tahu Pak Frans. Oke, ayo kita berangkat. Saya langsung diajak ke Weleri hari itu juga. Nah, disitulah saya pertama dikenalkan dengan laku spiritual mistik ini. Hari pertama saya ketemu dengan salah satu tokoh, salah satu orang yang dianggap sepuh di situ. Dan menariknya adalah, saya kan orangnya kritis ya. Pada saat itu ingat, saya bukan seorang agamawan pada saat itu. Saya menjadi seorang free thinker, pemikir bebas, yang sangat logis, yang seorang agnostik ya. Tahun 2012 itu, kemudian saya ketemu dengan orang itu, salah satu tokohnya di situ. Dan apa saja yang saya tanyakan kepada dia, selalu dijawab. Saya tanya ini dijawab, saya tanya ini dijawab, saya tanya tentang luar angkasa, wah macam-macam pertanyaan saya. Semua dijawab. Itu sekitar 1,5 jam. Dan itu membuat saya tertegun. Wow, ini kok pengetahuannya spektakuler, saya pikir. Nah, pulang dari situ, hari Seninnya saya diajak lagi. Jadi cuma satu hari ya. Hari Seninnya saya diajak lagi oleh Pendeta Wilson ini ke Jepara. Nah, di Jepara saya ketemu komunitas itu lebih besar lagi. Lebih banyak lagi orang. Singkat cerita, saya mengalami sebuah keingintahuan yang besar. Maka saya menerima ketika saya diritualkan pada hari itu. Saya lupa tanggalnya, yang jelas akhir Desember ya, hari-hari akhir Desember 2012. Saya diritualkan. Nah, ketika diritualkan, kalau istilahnya Kristen itu seperti dibaptis begitu ya. Kalau istilah agama Islam mungkin dibaiat gitu ya. Tapi ketika itu diritualkan, dimasukkan suatu roh. Istilah kami adalah dimanunggalkan. Jadi rohnya Romo itu, roh Langkomo itu disatukan dengan diri saya. Dan setelah disatukan, dimasukkan, saya menjadi orang yang berubah. Jadi kondisi saya saat itu ada seorang agnostik dan ateis yang sangat logis. Tapi begitu dimasukkan suatu roh itu, berubah seketika. Ateis dan agnostik saya lepas seketika. Karena saya merasakan betul-betul ada satu roh yang masuk dalam diri saya. Dan itu yang saya sangka, oh ini yang namanya dia yang lebih dekat dari urat leher. Karena dekat di dalam sini masuk nih. Oh ini jangan-jangan yang kalau dalam istilahnya Kristen disebut sebagai aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ya Romo ini yang dimaksud Yesus tuh. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Di dalam saya. Setelah hari itu saya bisa berkomunikasi. Saya bertanya apa, dia menjawab. Saya bertanya apa, dia menjawab. Di dalam. Nyata, sahabat-sahabatku. Dan itulah pertama kali saya mengerti dunia roh. Jadi roh itu nyata. Bukan konsep, bukan teori, bukan katanya, karena bukan. Beneran ada. Dia bukan makhluk, tapi dia rasa. Rasa bukan rasa seperti yang Anda pikir. Itu suatu rasa yang nyata. Itulah roh. Nah, itu tadi saya ceritakan. Makanya di bulan Februari kemudian saya disuruh pisah, cerai dengan istri, pisah dengan anak. Saya berangkat ke Surabaya, disuruh mampir ke makamnya Bung Karno. Nah, makamnya Bung Karno saya mau berangkat ke Bali, suruh mampir lagi di Jember, di pantai selatan, di pantai Watu Ulo. Saya suruh meditasi sana, ketemu dengan
Kanjeng Ratu Kidul. Tapi waktu itu saya nggak ketemu. Yang datang hanya dayang-dayangnya. Dan itulah pertama kali saya merasakan sebuah fenomena baru. Ternyata alam roh itu nyata. Nah, singkat cerita, saya mendapat berangkat lagi saya ke Bali. Sampai di Bali, saya disuruh lagi oleh Romo datang ke kamar yang dibuat oleh, yang konon ceritanya dibuat oleh Bung Karno untuk Kanjeng Ratu Kidul di Hotel Grand Bali Beach di Sanur. Saya disuruh datang di situ, meditasi di situ, berkomunikasi dengan Nyai Ratu Kidul. Ada sekitar 3 kali. Beberapa kali, tapi yang saya meditasi di dalam kamar dan di vilanya bawah itu ada 3 kali. Selanjutnya saya selalu mendapat perintah-perintah yang gaib, ya, perintah-perintah gaib, disuruh ini, disuruh itu, disuruh ini, suruh macam-macam. Nah, siapa Romo itu? Romo adalah roh Langkomo. Jadi yang pertama mengajak saya adalah seorang, bukan mengajak ya, memperkenalkan kepada laku spiritual mistik ini adalah seorang pendeta, mantan Kristen juga. Jadi yang bergabung di dalam spiritual mistik ini ada mantan ustadz, ada konon katanya mantan kiai, ada yang mantan pendeta Hindu, ada yang mantan pendeta Kristen, banyak. Jadi dari semua agama. Karena memang ajarannya sangat, pada saat itu kami memahaminya sangat wow, spektakuler. Jadi singkatnya begini sahabat-sahabat. Romo atau Sang Maha Suci yang kami kenal dalam pemahaman pada saat itu ya. Sang Maha Suci itu bukan Allah, bukan Tuhan, bukan Yahweh, bukan Yesus, bukan dewa-dewa agama-agama lain, semua bukan. Tapi Sang Maha Suci adalah pencipta segala sesuatu. Yang hakikatnya dia tidak baik dan tidak jahat. Jadi Romo yang menguasai kami itu adalah Sang Maha Suci, sumber segala sesuatu, sumber segala kebaikan, dan sumber segala kejahatan. Jadi dialah yang menciptakan baik dan jahat. Sebenarnya bukan menciptakan baik dan jahat, menciptakan segala hal yang di dalam dimensi manusia bisa disebut, oh ini baik, itu jahat, ini benar, itu salah, begitu. Tapi dia, Romo ini lepas dari konsep benar, buruk, baik, jahat, lepas. Karena dia berada di luar dimensi manusia. Dia tidak baik dan tidak jahat, tapi dialah yang menciptakan segala sesuatu. Yang kemudian oleh manusia segala sesuatu itu bisa ada yang disebut sebagai baik, ada yang disebut sebagai jahat. Nah intinya Romo itu berada di dalam diri kami. Setiap hari kami mendapat perintah, disuruh begini, disuruh begitu. Ketika kami mijil, ketika mijil itu kami sedang kelungguhan, kedudukan oleh Romo. Itu kadang perintahnya bisa aneh-aneh. Termasuk seperti tadi di video yang kedua sudah saya sampaikan. Ketika seorang mendapat perintah, tiba-tiba dia bisa telanjang bulat, gelantungan di atas kapal, ceramah, mengkhotbahin orang. Bisa ada yang begitu. Ya, ada juga yang mendapat perintah, disuruh tidur dengan anak kandungnya sendiri. Ada itu terjadi ya di Bromo. Ada seseorang pelaku spiritual mistik ini mendapat perintah untuk tidur dengan anak kandungnya sendiri. Nah, tetapi bagi kami ketika melakoni ilmu ini, kami tidak sadar bahwa itu salah. Mengapa? Karena kami diberi rasa, saudara-saudariku. Jadi seorang pelaku spiritual mistik ini, kami mendapat rasa yang berbeda dari yang dirasakan oleh orang pada umumnya. Jadi gambarannya begini. Ketika seseorang sudah bersatu, manunggal dengan Sang Maha Suci, Maha Sucinya yang dimaksudnya Romo itu ya. Ketika orang sudah bersatu dengan Sang Maha Suci yang adalah Romo ini, maka akan merasakan segala sesuatu itu suci. Karena Sang Maha Suci lah pencipta segala sesuatu. Jadi ketika kita dalam kesadaran biasa, kita melihat pemerkosaan itu kan menjijikkan. Pembunuhan itu jahat. Tai itu kotor, jorok, jijik.
Tapi ketika kita bersatu dengan Sang Maha Suci, maka kesadaran kita bisa berubah. Kita melihat bahwa semuanya itu suci sebenarnya. Bentuk-bentuknya bisa macam-macam. Jadi bentuknya orang bisa saling sayang menyayangi, itu suci juga. Bentuknya bisa orang bunuh-bunuhan, bacok-bacokan, itu juga suci. Bentuknya bisa orang bekerja rajin, itu suci. Bentuknya bisa orang mencopet, mencuri, itu juga suci. Nah, tetapi rasa itu hanya bisa didapat ketika kita sedang manunggal atau bersatu dengan Sang Maha Suci. Jadi kira-kira kayak orang pakai kacamata. Bagaimana kamu bisa melihat semua itu hijau? Kita harus pakai kacamata yang berwarna hijau. Duh, semua jadi hijau. Kira-kira begitu. Supaya kita bisa merasakan alam semesta semuanya ini suci, 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 suci. Maka kita harus bersatu dengan Sang Maha Suci. Agar kita bisa merasakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini baik adanya. Maukah itu pembunuhan, pelacuran, pemerkosaan, perang, semua itu baik. Loh kok bisa? Kamu tidak bisa merasakan karena kamu sedang tidak bersatu dengan Sang Maha Baik. Coba kamu bersatu dengan Sang Maha Baik, maka kamu melihat segala sesuatunya baik adanya. Ya, virus corona baik, orang mati baik, ya. Orang kelindes truk kepalanya pecah baik, orang saling mengasihi baik, orang kaya baik, orang miskin baik, semuanya baik. Nah, supaya bisa merasakan itu kita harus bersatu dengan Sang Maha Baik. Kira-kira begitu. Dan itu kami semua diberikan rasa yang sama. Kami akan melihat alam semesta kejadian setiap hari ini hanya sebagai drama, main-main. Jadi ini khas ya dalam sebuah fenomena budaya Jawa kuno. Konon kan juga ada kata-kata bahwa dunia kuwi mung dolanan. Jadi dunia ini hanya permainan, nggak ada yang serius. Nah, dulu saya tidak memahami ungkapan itu. Bahwa dunia ini hanya sandiwara dan main-main, tidak ada yang serius. Tapi sahabat-sahabatku, ketika saya melakoni laku kemanunggalan spiritual mistik itu, saya mengalami dan saya bisa merasakan, oh, ternyata dunia ini hanya main-main. Jadi setiap hari ketika kita melihat ada orang dengar kabar di televisi, seorang gadis digilir pemuda, diperkosa, kita akan merasakan itu cuma main-main. Ketika kita melihat ada pembunuhan, perampokan, kita akan merasakan itu cuma main-main. Gak ada yang serius di dunia ini. Ketika kita melihat orang saling tolong-menolong, ya itu cuma drama. Semua ini drama, gak ada yang serius. Nah, sehingga kami pelaku-pelaku spiritual mistik ini merasakan bahwa hidup ini nikmat. Karena semua hanya main-main, gak ada yang serius. Itu salah satu rasa yang diberikan oleh Romo. Sehingga ketika kami melakukan hal-hal yang menurut orang-orang umum disebut sebagai gila, tidak waras, itu kami merasakannya main-main. Gak ada yang serius, semuanya asik-asik aja. Ini cuma mainan. Begitupun ketika saya membuat video-video yang membuat saya masuk penjara itu. Ketika saya membuat video itu rasanya asik main-main, gak ada yang serius. Ya. Jadi seperti itu sahabat-sahabatku. Kemudian ajaran Romo ini juga mengatakan bahwa dunia ini aslinya hanyalah maya. Kalau teman-teman pernah mendengar ungkapan isi tapi kosong, kosong tapi isi. Nah, saya memahami ungkapan itu adalah ketika saya menjadi pelaku spiritual mistik ini. Ternyata yang dimaksud ya seperti ini. Dunia ini sebenarnya kosong, gak ada sebenarnya. Ini hanya ilusi. Keberadaan kita ini hanya sebuah drama, sebuah sandiwara. Dan ketika kita melakukan ritual itu ya, baca mantranya, meditasi itu, pelaku-pelaku ini akan mengalami sebuah rasa bahwa ternyata diri saya ini adalah jelmaan dari Sang Maha Suci. Jadi maka kalau kita pernah dengar ajaran Syekh Siti Jenar yang mengatakan bahwa akulah Allah, Allah ya aku ya Allah. Nah, kira-kira mirip-mirip seperti itu. Tuhan atau Sang Maha Suci ya saya ini. Saya ya perwujudan dari Sang Maha Suci. Atau dengan bahasa lain, saya adalah penjelmaan
sebagian dari Sang Maha Suci yang sedang main-main, bermain sandiwara. Jadi di dalam pengajaran Romo ini tidak ada benar, salah, baik, buruk, dosa, itu nggak ada, sahabat-sahabatku. Maksudnya nggak ada begini, dalam kesejatian dosa itu nggak ada, kejahatan, kebaikan itu nggak ada. Tapi dalam dunia manusia, dalam dimensi ruang dan waktu itu ada. Tapi dimensi ruang dan waktu itu hanya drama sebenarnya, hanya main-main. Nah sehingga itulah yang terus hari demi hari oleh Romo ini diajarkan kepada saya. Supaya saya memahami bahwa semua yang saya pandang sebagai baik atau sebagai buruk, ini semua sebenarnya hanya sebuah permainan pikiran. Itu hanya ada di dimensi pikiran. Dimensi prasangka, dimensi rasa rumangsa. Lakune angen-angen budi pekerti pancandriya. Jadi benar, salah, baik, buruk, gelap, terang itu hanya ada di dimensi angan-angan atau pikiran, rumangsa, ya, perasaan, batin, budi pekerti, dan panca indera. Seperti itu ajarannya. Nah, menariknya adalah, jadi di dalam laku spiritual mistik ini tidak ada guru dan murid. Jadi tidak ada seseorang yang kita anggap jadi guru. Kalau di dalam agama kan ada Pak Pendeta, ada Ustadz, ada guru agama gitu. Kalau di sini tidak ada. Karena setiap pelaku ini akan mendapat gustinya sendiri. Kita nyebutnya gusti, guru sejati. Setiap pelaku ini setiap hari dipimpin oleh Romo itu sendiri, yang berada di dalam diri kita sendiri. Jadi kita disuruh ke sana, suruh ini, suruh itu pribadi. Dan itu sangat, pada saat saya melakukan itu saya merasakan sangat wow. Nah, kemudian kita melihat kesadaran kita tentang dunia ini, alam semesta juga menjadi baru. Maka kita menyebutnya jagat anyar. Bukan dunianya yang baru, tapi kesadaran memahami alam semesta ini menjadi baru. Yang dulunya saya merasa bahwa semua ini betulan, ya, kejahatan tuh beneran ada. Tapi ketika kita melakoni laku spiritual, kita akan mengatakan, ini nggak beneran. Semua ini hanya sandiwara, hanya main-main. Nggak ada yang serius. Jadi kamu mau jadi orang jahat, mau jadi orang baik, nggak apa-apa semua. Ini cuma main-main. Jadi intinya begini. Sang Maha Suci, yaitu Romo, itu adalah sumber segala sesuatu. Sang Maha Suci atau Romo yang adalah sumber segala sesuatu, itulah yang menghasilkan segala sesuatu. Yang kemudian dalam dimensi ruang dan waktu bisa disebut sebagai ini baik, itu buruk, baik, buruk, benar, salah, gelap, terang, dan sebagainya. Nah, karena segala sesuatu berasal dari Sang Maha Suci atau Sang Romo itu, maka nanti kembalinya juga kepada Sang Maha Suci. Jadi kalau dalam agama atau dalam kitab suci kita diajarkan, orang yang berbuat baik, kata Yesus, akan masuk surga. Orang yang berbuat jahat akan binasa. Nah, kalau ajaran Romo ini tidak. Anda mau berbuat baik atau buruk, Anda tetap kembali kepada Sang Maha Suci. Wih, keren ya sepertinya ya. Menarik ya. Dan logis sepertinya. Logis. Karena segala sesuatu berasal dari Sang Maha Suci. Maka pada saatnya suatu saat juga kembali kepada Sang Maha Suci. Dan Maha Suci itu Maha Kasih. Maha Kasihnya Sang Romo ini tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Jadi saya beri analogi begini. Ini Romo dulu yang mengajari saya ya, maka saya bisa cerita ya. Ketika saya disuruh pergi oleh Romo untuk meditasi di pura, meditasi di pinggir pantai, di laut, saya diberikan pengajaran-pengajaran oleh Romo. Nah, ini yang saya ceritakan lagi ya. Jadi Romo memberitahu bahwa segala sesuatu adalah berasal dari Dia dan akan kembali kepada Dia. Dan Romo ini juga Maha Kasih. Kasihnya Romo beda dengan kasihnya Gusti Allah, kasihnya Gusti Yesus, kasihnya manusia beda. Kalau kasihnya Allah yang diajarkan dalam kitab suci oleh agama-agama, itu kan kasih yang terbatas, dalam tanda kutip terbatas. Ya, artinya kalau Anda berbuat jahat, Anda akan binasa. Anda tidak taat kepada Allah, Anda akan binasa.
Nah, kalau Romo ini tidak. Anda mau taat atau tidak, Anda semua tetap kembali kepada Sang Maha Kasih. Kasihnya tidak bisa dibatasi. Anda mau berbuat jahat seperti apapun, Anda mau melakukan kebejatan seperti apapun, tidak ada perbuatan Anda yang bisa mengalahkan kasihnya Romo. Wih, keren ya. Tidak ada kejahatan yang bisa dilakukan oleh manusia apapun juga, sejahat apapun, sebejat apapun, yang bisa menghalangi kasihnya Romo untuk menyelamatkan Anda. Keren ya. Lebih hebat konsepnya daripada konsep yang ditawarkan oleh agama. Yesus atau dalam kekristenan Yahwa, atau kalau dalam Muslim Allah, menawarkan kasih. Tapi kalau orang tidak mau taat akan binasa. Tapi beda yang ditawarkan oleh spiritual mistik pengikut Romo ini. Anda mau apapun yang Anda lakukan, tidak ada kejahatan apapun yang bisa memisahkan kasih Romo dengan Anda. Jadi kalau ajaran agama kan ada larangan, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, nggak boleh merampok. Ya. Tapi kalau ajaran Romo, Anda mau berzina, Anda mau mencuri, Anda mau merampok, atau Anda mau berbuat baik, Anda mau mengasihi manusia, itu semua tidak ada pengaruhnya. Anda tetap selamat, kembali kepada Sang Maha Suci. Jadi ketika saya diwejang itu, tidak setelah-merta ya, tapi bertahap ya. Hari ini Romo mengajarkan sesuatu yang baru, hari lain mengajarkan sesuatu yang baru, begitu. Jadi hidup itu sepertinya wah keren, kita diberitahu hikmat-hikmat yang baru. Nah ketika saya mengalami hal-hal itu saya merasakan wow, ini benar-benar ajaran sejati. Ini benar-benar ajaran sejati. Banyak sekali perintah-perintah, pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Romo itu yang membuat saya terkesima. Sehingga saya tidak sadar sama sekali bahwa yang saya ikuti sesungguhnya adalah setan yang sedang jadi Tuhan. Sampai suatu saat, sekitar bulan, jadi tahun 2013, sekitar bulan Agustus atau Juli Agustus, saya mendapat sebuah perintah tengah malam saat hujan ya, habis berkumpul bersama para pelaku spiritual ini, pulang jam 2 pagi kemudian saya mendapat perintah. Saya disuruh tidur dengan pelacur. Nah, nanti akan saya ceritakan bagaimana Romo menyuruh, memerintahkan saya, memberi saya hikmat pengetahuan, kenapa saya harus tidur dengan pelacur. Saya akan lanjutkan di video yang berikutnya. Ya, baik. Teman-teman, terima kasih buat yang mau menonton video ini. Saya akan lanjutkan kisah ini di video berikutnya. Kisah kesaksian saya tentang bagaimana pengalaman-pengalaman saya ketika mengabdi kepada setan yang sedang menyamar jadi Tuhan. Untung saya dilepaskan oleh Roh Kudus. Baik sahabat-sahabat, sampai jumpa di yang berikutnya. Haleluya.